Guys, lo tahu kalau kebiasaan, keyakinan, dan bahkan kesehatan lo itu dipengaruhi banget sama orang-orang di sekitar lo? Intinya, kalau lo mau sukses, maka lo juga harus dikelilingi atau berada di sekeliling orang-orang yang sukses juga. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi dan ilmu sosial sejak lama telah membuktikan hal ini. Ada satu studi terkenal yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Harvard tahun 2008, yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Christakis dan Dr. James Fowler, menemukan bahwa pola hidup kita sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita, bahkan hingga 3 tingkat hubungan, teman dari teman, dan teman dari teman mereka. Penelitian yang dipublikasikan di British Medical Journal ini menunjukkan bahwa kita cenderung meniru perilaku sosial dan kesehatan orang-orang sekitar kita, yang sering menghabiskan waktu bersama. Jadi, sederhananya kita itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat dalam hidup kita atau inner circle kita. Masalahnya, kebanyakan orang gak sadar akan hal ini dan membiarkan semuanya terjadi begitu aja. Mereka cenderung bertahan dengan keluarga, teman masa kecil, atau rekan kerja tanpa berpikir untuk mengatur ulang hubungan mereka. Dan itu kenapa banyak orang tetap berada di tempat yang sama, tanpa perkembangan yang berarti. Tapi, bayangin deh kalau lo bisa kontrol siapa aja yang ada di dalam inner circle lo. Kalau aja lo bisa pilih orang-orang yang bisa ngangkat kualitas hidup lo, baik dalam pertemanan, hubungan pribadi, bahkan kemitraan bisnis. Ada 5 jenis hubungan penting yang bisa benar-benar merubah hidup lo, dan dalam video ini, kita bakal jelasin siapa aja mereka dan gimana cara nemuin mereka. Dan kalau lo nonton sampai habis, kita bakal kasih satu tips simpel yang bisa lo lakuin untuk gampang banget menarik orang-orang berkualitas masuk ke dalam hidup lo. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Kita beri judul video kita kali ini, Inner Circle Produktif, Orang-orang Sukses. Ada pepatah terkenal dalam dunia bisnis, kalau lo pengen jalan cepat, jalan sendiri. Kalau lo pengen jalan jauh, jalan bareng. Dan lo tahu, kata-kata ini bukan cuma pepatah kosong. Ini adalah kenyataan yang udah dibuktikan oleh banyak tokoh besar. Lihat aja Bill Gates dan Paul Allen, atau Steve Jobs dan Steve Wozniak. Mereka bukan cuma pasangan bisnis biasa, mereka adalah 2 sosok yang saling melengkapi dan membangun kerajaan yang gak terhentikan. Microsoft dan Apple. Itu bukan hanya perusahaan, itu adalah revolusi yang mengubah dunia. Mereka berdua gak cuma kerja bareng, tapi mereka mempercayakan impian, ide, dan masa depan mereka satu sama lain. Tapi, lo harus hati-hati banget karena punya partner yang salah bisa merusak segalanya. Bayangin kalau lo bareng partner yang gak punya visi, gak termotivasi, atau yang gak punya integritas. Mereka bisa ngerem langkah lo tanpa lo sadar, dan tiba-tiba lo udah terjebak dalam rutinitas yang gak produktif. Ini bukan cuma soal kerja bareng, tapi soal masa depan lo. Bayangin kalau lo mulai bisnis bareng teman masa kecil yang suka ngambil jalan pintas, takut buat ambil keputusan sulit, atau bahkan gak punya ambisi buat berkembang. Lo malah jadi harus bersihin kekacauan mereka, bukannya bangun impian lo. Waktu lo jadi sia-sia, dan kesempatan emas lo bisa lewat begitu aja. Pilih partner karir lo dengan hati-hati. Lo butuh seseorang yang bisa ngelihat potensi lo, yang bisa ngedorong lo untuk lebih jauh, lebih cepat, dan lebih tinggi. Coba lihat Larry Page dan Sergey Brin, 2 orang yang berbeda, tapi bersatu untuk menciptakan Google. Satu punya visi besar, yang lain punya otak tajam buat operasional. Mereka saling melengkapi, dan itulah yang bikin mereka nggak cuma sukses, tapi bisa ngeguncang dunia. Mereka itu bukan cuma teman kerja, tapi partner hidup yang punya tujuan sama, siap berjuang dan menghadapi segala tantangan. Mereka bukan cuma cari uang, tapi mereka ngincar sebuah warisan yang bakal bertahan lama. Dan yang paling penting, lo harus pastiin mereka punya integritas. Lo bakal percayakan semuanya ke mereka, ambisi lo, waktu lo, bahkan mungkin uang lo. Partner yang salah bisa merusak semuanya, jadi lo butuh seseorang yang punya prinsip yang kuat dan bisa lo andalkan kapan aja. Partner lo harus jadi orang yang lo percayai untuk berjuang bareng, yang lo tahu bakal ada di sisi lo meskipun dunia lagi jatuh berantakan. Jangan cuma cari partner yang bisa kerja bareng. Cari yang bisa ngebangun sesuatu yang luar biasa bareng lo. Kayak Jeff Bezos dan Mackenzie Scott yang dari awal cuma punya mimpi besar, dan akhirnya bikin Amazon jadi raksasa e-commerce yang gak terhentikan. Mereka berdua saling mendukung, saling menginspirasi, dan gak pernah ragu buat saling memberi kepercayaan penuh. Jadi, ingat, pilih partner karir lo dengan bijak. Karena mereka itu bukan cuma orang yang lo ajak kerja, mereka bisa jadi kunci buat membuka pintu menuju kehidupan yang lo impikan. Dengan partner yang tepat, lo dan mereka bisa ngerobohkan segala batasan dan membangun sesuatu yang gak akan pernah lo bayangin sebelumnya. Tapi kalau salah pilih, lo bisa terjebak di tempat yang sama, terhenti di tengah jalan. Jadi, pilihlah dengan bijak,
Karena partner karir lo bisa jadi pembeda antara tetap stuck atau mewujudkan hidup yang lo impikan. Oke kan guys? Guys, lo pasti pernah dengar kata-kata orang yang bilang, siapa yang lo nikahi, itu keputusan paling penting dalam hidup lo. Itu bukan cuma sekadar kata-kata bijak loh. Itu fakta. Pasangan hidup lo adalah orang yang bakal jadi saksi dalam setiap perjalanan hidup lo, yang bakal ada saat lo lagi di puncak atau saat lo lagi terpuruk. Mereka nggak cuma ada buat ngerasain momen yang indah-indah aja, tapi juga buat melihat segala kekurangan dan ketidaksempurnaan lo. Dan anehnya, pendapat mereka bisa merubah segalanya, sangat berpengaruh banget buat hidup lo. Keputusan yang lo ambil, impian yang lo kejar termasuk langkah-langkah lo ke depannya. Makanya, lo harus hati-hati banget kalau milih pasangan. Jangan sampai lo malah dapetin orang yang malah jadi penghambat, yang nggak mau lihat lo berkembang. Kalau lo salah pilih, lo bisa terjebak dalam hubungan yang bukan cuma nggak sehat, tapi juga ngebuat lo stagnan. Bayangin kalau lo lagi berusaha keras buat capai impian besar lo, mungkin di karir, atau dalam hidup pribadi lo lainnya, tapi pasangan lo malah terus-terusan ngejatuhin lo. Mereka nggak ngedukung, malah ngomentarin setiap langkah lo, bahkan mungkin mereka ngerasa nyaman kalau lo nggak maju. Itu bisa merusak semangat lo, dan lebih parahnya, bisa bikin lo kehilangan fokus. Lalu, pasangan yang benar-benar suportif itu yang kayak gimana sih? Sebenarnya simple aja sih guys. Mereka adalah orang yang punya visi yang sejalan sama lo. Mereka bukan cuma ada di sisi lo, tapi mereka ngerti banget apa yang lo inginkan dalam hidup, baik itu soal ambisi lo, pengembangan diri, atau mungkin bagaimana pentingnya sebuah keluarga buat lo. Kalau lo bermimpi bangun sebuah bisnis misalnya, mereka nggak harus jadi pengusaha juga, tapi mereka akan selalu ada untuk ngedukung lo, buat ngehargain dan ngajak lo berkembang. Mereka tahu banget kemana arah hidup lo, dan mereka siap buat ikut menempuh jalan itu bareng lo. Pasangan yang kayak gini bukan cuma bakal ngubah hidup lo dalam satu aspek aja loh. Mereka punya cara yang luar biasa buat ngebantu lo berkembang dalam segala hal, baik dalam hubungan, karir, bahkan dalam cara lo melihat dunia. Hubungan lo jadi lebih dalam, lebih berwarna, dan pastinya lebih kuat. Tapi ingat, semuanya nggak datang instan. Prosesnya butuh waktu, kesabaran, dan juga sedikit keberanian. Kadang lo harus berani menunggu, berani memilih dengan bijak, dan berani melangkah meskipun perjalanan itu gak selalu mudah. Tapi kalau lo melakukannya dengan niat yang benar, lo bakal melihat bagaimana pasangan lo bisa jadi orang yang gak cuma ngejalanin hidup bareng lo, tapi juga jadi kekuatan utama yang bikin lo lebih baik setiap harinya. Karena pada akhirnya, pasangan lo adalah orang yang bakal ada di sisi lo selamanya. Mereka adalah inti dari inner circle lo, bagian dari perjalanan hidup yang tak tergantikan. Dan bersama mereka, lo bisa menggapai semua impian karena mereka adalah tempat lo kembali setiap kali dunia ini terasa berat. Guys, lo pasti mengakui kalau hidup lo itu pasti nggak selamanya mulus kan? Semua orang pasti ngalamin stres, kegagalan, atau tantangan yang kadang terasa berat banget. Kadang, hidup kayak gitu emang bikin lo ngerasa hilang arah kan? Nah, disinilah pentingnya buat lo punya teman yang bisa lo andalin, yang selalu ada buat lo kapan aja, di mana aja, yang gak pakai banyak nanya. Mereka bukan cuma teman yang bisa diajak ngobrol, tapi mereka juga yang bisa jadi sandaran lo saat lo lagi jatuh, yang bisa lo percayai dalam segala hal. Tapi hati-hati, lo harus pilih teman yang tepat. Teman yang salah malah bisa merusak hidup lo. Teman yang suka drama, penuh negativity, atau kebiasaan buruk bakal bawa dampak yang gak baik ke hidup lo. Rasanya seperti lo lagi berjalan di jalan yang benar, tapi tiba-tiba ditarik mundur tanpa lo sadar. Kalau lo dan sahabat lo cuma ngabisin waktu bareng buat ngeluh tentang hidup, atau terus-terusan party tanpa arah, itu cuma bikin lo stuck di tempat yang sama, gak maju-maju. Teman yang begitu, cuma nambahin kebiasaan buruk ke hidup lo, dan itu bisa nular. Ingat, kualitas orang yang lo habiskan waktu bareng itu langsung berpengaruh ke siapa lo sebagai pribadi. Jadi, pilih dengan hati-hati siapa yang lo bawa masuk ke dalam hidup lo. Lalu, apa sih yang bikin teman sejati itu luar biasa? Mereka itu orang yang bisa lo ajak berbagi tawa, tapi juga bisa jadi tempat lo nangis tanpa lo takut dijudge. Mereka punya minat dan hobi yang mungkin mirip sama lo, tapi yang paling penting, hobi itu nggak cuma jadi alasan buat ngumpul tanpa tujuan, tapi jadi sesuatu yang nambahin kualitas hidup lo. Misalnya, lo bisa lebih semangat ngebahas buku-buku keren, film inspiratif, atau bahkan ngobrol tentang visi hidup yang lebih besar, ketimbang cuma nyari alasan buat party atau ngeluh tanpa akhir. Mereka adalah teman yang tahu kapan lo butuh nasihat, dan kapan lo cuma butuh didengarkan. Mereka bakal ada di samping lo, bukan cuma buat seru-seruan, tapi juga buat jadi penopang di saat-saat berat. Dan saat dunia kayaknya ngasih lo cobaan bertubi-tubi,
mereka jadi batu karang lo yang gak goyah, yang bikin lo tetap tegar meskipun segala sesuatunya terasa berantakan. Teman yang seperti ini bukan cuma ada untuk lo, mereka juga bikin lo jadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Dukungan mereka itu gak ternilai harganya. Karena mereka bukan sekadar teman yang lo temui di jalan, tapi mereka adalah orang yang lo percayai untuk lo bisa berjalan bareng dalam hidup lo. Berikutnya, ada alasan kenapa setiap orang sukses yang pernah lo dengar, pasti selalu menyebutkan mentor sebagai salah satu kunci perjalanan suksesnya. Mentor itu kayak jalan pintas yang paling berharga. Mereka udah pernah ada di posisi yang lo impikan, udah ngelewatin segala kegagalan, belajar dari pengalaman, dan sekarang mereka siap nunjukin jalan buat lo. Itu bener-bener sesuatu yang gak ternilai harganya. Tapi, ada syaratnya. Orang yang peduli sama lo bisa jadi malah gak bantu lo kalau mereka gak ngerti banget tujuan lo. Misalnya, siapa sih yang gak dapat nasihat dari orang tua? Mereka pasti pengen yang terbaik buat lo, tapi kadang nasihat mereka malah gak sesuai sama apa yang lo butuhin. Mereka bisa jadi kasih lo saran yang aman atau biasa aja, padahal tujuan lo butuh sedikit resiko atau ambisi. Atau lebih parahnya, mereka gak pernah berhasil mencapai apa yang lo tuju, jadi mereka gak punya cara yang jelas buat bantu lo. Makanya, lo perlu banget milih mentor dengan hati-hati. Lalu, apa sih ciri-ciri mentor yang bagus? Pertama, seorang mentor yang hebat itu peduli sama lo. Karena peduli, mereka bakal ngerem lo dari zona nyaman dan gak kasih solusi langsung. Mereka bakal dorong lo buat nyari solusi sendiri dan ngajarin lo tanggung jawab atas proses pertumbuhan lo. Kedua, mentor lo harus seseorang yang lo pengen bisa jadi versi lo ke depannya. Bukan cuma karena kesuksesannya, tapi juga cara mereka mencapainya. Coba lihat deh cara mereka memimpin, ketahanan mental mereka, bukan cuma prestasi yang mereka capai. Dan yang perlu diingat, mentor nggak harus orang yang ada di sekitar lo. Bisa aja orang yang lo kagumi, kayak tokoh sejarah, pemimpin pemikiran, atau bahkan penulis favorit lo. Walaupun lo nggak bisa tanya langsung, lo tetap bisa tanya ke diri sendiri, apa yang mereka lakukan di posisi ini. Pada akhirnya, mentor yang hebat nggak cuma bantu lo capai tujuan lo, tapi mereka juga memperluas pandangan lo tentang apa yang mungkin dilakukan. Kebijaksanaan kayak gini bener-bener berharga, dan itulah kenapa mereka pantas ada di inner circle lo. Oke, sekarang masalah menjaga kesehatan fisik. Itu adalah fondasi dari segalanya. Semua yang lo lakuin dalam hidup, energi lo, fokus lo, kemampuan lo buat ngejar impian, semuanya bakal ngandelin kondisi tubuh lo. Kalau lo serius pengen maju, lo butuh punya fitness body yang gak cuma ngebantu lo latihan, tapi juga bikin lo gak gampang nyerah. Fitness body yang tepat bisa bikin olahraga jadi sesuatu yang lo tunggu-tunggu, bukan lagi jadi beban. Tapi, lo harus hati-hati. Karena kalau lo salah pilih partner buat olahraga, lo bakal ngeliat dampaknya. Bayangin deh, lo latihan bareng orang yang sering telat, suka skip latihan, dan malah ngajak lo makan junk food setelah nge-gym. Itu bisa berbahaya banget buat progres lo. Bahkan lo bisa jadi ikutan kebawa kebiasaan buruk mereka dan bilang ke diri sendiri, ah, besok aja deh, dan akhirnya lo cuma stuck di tempat. Nah, jadi lo harus pilih fitness body lo dengan hati-hati. Lo butuh orang yang punya tujuan yang sama, yang sejalan sama lo. Misalnya, lo lagi fokus buat nurunin berat badan, naikin otot, atau siapin diri buat maraton. Harus ada kesamaan tujuan supaya lo berdua bisa saling nge-push dan support. Yang paling penting, pilih seseorang yang bisa bikin latihan jadi seru, bukan cuma kerja keras aja yang bisa bikin lo stres. Kalau mereka juga bisa sesekali nge-push lo buat ngasih yang terbaik, lo pasti bakal kaget lihat seberapa jauh lo bisa berkembang. Fitness body lo itu harus jadi orang yang selalu ngebantu lo keluar dari zona nyaman, yang gak cuma biasa-biasa aja. Karena, percayalah, lo bakal ngeliat hasil yang luar biasa kalau punya orang yang tepat di sisi lo. Begitu lo temuin mereka, olahraga jadi kegiatan yang lo tunggu-tunggu, progres lo makin pesat, dan lo jadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih seksi. Keren kan? Nah, sekarang, gimana sih cara buat menarik orang-orang berkualitas? Intinya lo udah jelaskan, kalau inner circle itu bakal menentukan buat ngebentuk hidup lo. Orang-orang kayak pasangan hidup lo, sahabat yang bisa dipercaya, partner karir, mentor dan fitness body semuanya punya peran besar dalam perjalanan kesuksesan dan kebahagiaan lo. Mereka yang ngebentuk jadi kayak sekarang ini dan bakal jadi kayak apa ke depannya nanti. Tapi, ada benang merah yang harus lo pahami di sini, yaitu lo yang harus pilih mereka. Terus gimana dong caranya supaya mereka mau? Nah,
Kalau lo pengen dikelilingi sama orang yang ambisius, disiplin, dan inspiratif, berarti lo juga harus jadi orang yang ambisius, disiplin, dan inspiratif juga. Dan itu semua dimulai dari diri lo sendiri. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tulis di kolom komentar kalau ada. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.